Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pertemuan kita kali ini, kegiatan kita adalah pembelajaran, yaitu bagaimana menentukan titik ke titik dalam ruang bidan datar. Tujuan untuk disampaikan kepada anak-anak Bapak semuanya, setelah kegiatan pembelajaran satu ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan jarak antara titik dalam ruang, menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke titik dan menentukan jarak titik ke titik dalam ruang bidan datar. Nah, konsepnya coba perhatikan. Jarak titik ke titik. Untuk memahami konsep jarak antara dua titik, coba perhatikan permasalahan ini. Sebentar lagi. Bangun berikut, maksudnya ini, mempresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jarak titik, mempresentasikan kota dan ruang garis, mempresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Nah, ini kota A, kota B, kota C, dan kota D. Nah, dimisalkan seorang bernama Faisal menuju kota C. Nah, dia mau menuju ke kota C, berangkatnya dari kota A. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan tentukan panjang rutenya. Yang pertama, tentukan rutenya yang bisa ditempuh sampai ke kota C, dan tulis panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang paling terpendek? Nah, menurut pendapat kalian, berapa jarak antara kota A dan kota C? Nah, beri alasan untuk jawaban kalian. Nah, maksudnya gini ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, untuk menjawab masalah di atas, kita akan membuat tabel kemungkinan rute yang bisa dilalui Faisal. Nah, misalnya nih, dari A ke C itu ada 30 kilometer panjang lintasannya. A ke B lalu ke C itu sekitar 39. A ke D, ya, ini maksudnya A, ini A ke D lalu ke C, 25, 20 berarti 45. A ke B lalu ke D lalu mutar ke C itu 68. Begitu seterusnya. Nah, tabel di atas menunjukkan bahwa rute terpendek dari kota A ke kota C adalah rute dari A ke C, ya, dari A ke C. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang yuk kita lihat masalah yang kedua. Jadi jarak antara kota A dan kota C adalah panjang lintasan yang terpendek yang menghubungkan antara kota A dan kota C, yaitu rute A ke C.
sepanjang 30 km. Nah, sekarang coba perhatikan permasalahan kedua. Diketahui dua lingkaran seperti pada gambar berikut, maksudnya gambar ini. Titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E berada pada lingkaran 1. Sementara titik P, Q, R, S, T berada pada lingkaran 2. Nah, ruas garis manakah yang mewakili jarak antara kedua lingkaran tersebut? Nah, ingat, jarak itu adalah yang terpendek. Nah, kita lihat. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu kalian ketahui bahwa dalam geometri, jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Coba kalian perhatikan, ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran 1 dan 2, manakah ruas garis terpendek? Jika CR, ya, CR adalah ruas garis terpendek di antara semua garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut, maka ruas garis CR disebut jarak antara lingkaran 1 dengan lingkaran kedua. Nah, dari dua masalah di atas kita dapat menyimpulkan jarak antara dua titik sebagai berikut. Nah, oke, seperti ini ya. Jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, panjang ruas garis terpendek. Nah, misalnya ini titik A ke titik B, jarak AB namanya. Nah, coba perhatikan contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH ini dengan panjang rusuknya 20 cm. Hitunglah jarak antara titik-titik tersebut. Titik A ke titik F, berarti titik A ke titik F. Ini ya. Titik A ke titik F. Nah, sementara panjang rusuknya tadi itu adalah ada berapa? Ada 20 cm. Nah, titik A ke D. Dari A ke D. Dari A ke D ini adalah tentu 20 cm. G ke H 20 juga cm. Kalau B ke F, ini kan B ke F 20 ya. H ke B, H. Nah, H ke B. Nah, ini di tengah nih. Sementara G ke titik tengah AB. G ke titik tengah AB berarti ke sini. Nah, untuk menjawab itu maka perhatikan ini jawabannya. Jarak titik A ini 20, jarak titik ini 20, jarak titik G ke 20 juga. Nah, jarak titik A ke C diwakili oleh panjang ruas garis AC. Ruas garis AC merupakan diagonal bidang alas ABD. Nah, ini perhatikan nih. Nah, ini misalnya nih. Nah, panjang dari titik A ke C, nah ini seperti ini dia. Nah, dari gambar di atas, kita perhatikan bahwa segitiga ABC kan adalah segitiga siku-siku. Sikunya di B. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, diperolehlah yaitu AC kuadrat sama dengan AB berpangkat 2 ditambah dengan BC berpangkat 2. Nah, di mana di sini akarnya ini. Nah, ini dia. AB kuadrat 20, BC juga kuadrat. Nah, ini kan sama dengan 400. Nah, berarti tentang jadi 4 kali 2. Nah, sehingga dikatakanlah 20 akar 2. Nah, gitu ya.
Nah, ini teorema Pythagoras. Oke. Jadi titik A ke titik C adalah 20 akar 2. Nah, kalau juga misalnya dari E ke G itu juga 20 akar 2. Dari misalnya D ke G itu juga seperti itu. Ya. Nah, yang E, jarak titik H ke B diwakili oleh panjang ruas garis HB. Nah, ini HB ini misalnya. Seperti ini. Merupakan diagonal ruang kubus ABCD. Nah, seperti ini. HB ini. Nah, HB. Nah, sementara panjang ruas BD tadi adalah yaitu 20 akar 2. Kan? Ini dia. BD. Nah, sementara HD itu adalah 20 cm. Nah, ini lagi. Berarti kita bisa menggunakan rumus Pythagoras yaitu BH berpangkat 2 sama dengan DH berpangkat 2 ditambah dengan DB berpangkat 2. Nah, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan tersebut seperti ini. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Contoh yang kedua ini ada lampu misalnya ini. Nah, contoh ketiga ya kita ini. Nah,